Kali ini saya ingin melanjutkan terkait dengan kekisruhan dan wacana yang terkait dengan matahari kembar. Jadi sekedar flashback ke belakang, isu yang terkait dengan matahari kembar ini tentu tidak terlepas dari pernyataan Mardhani Alisera, politisi PKS yang juga adalah anggota DPR RI yang mengomentari sejumlah menteri dan wakil menterinya Pak Prabowo Subianto yang hilir mudik mendatangi Pak Jokowi yang ada di Solo. Jadi Mardhani Alisera itu sepertinya ingin memberikan warning bahwa jangan sampai ada kesan ada matahari kembar karena begitu banyak menteri dan wakil menterinya Pak Prabowo juga berbondong-bondong datang ke Jokowi. Jadi itulah yang kemudian memanti kekisruhan. Ada dua masalah besar yang sebenarnya kalau kita mau verifikasi satu persatu dalam menyikapi matahari kembar ini. Kalau bagi pihak-pihak yang berada di luar kekuasaan, pihak kritis, kelompok netizen, kelompok-kelompok pegiat demokrasi, tentu itu dianggap sebagai bagaimana ada kekuatan politik lain di luar presiden saat ini yang disebut sebagai matahari kembar. Siapa matahari kembarnya? Ada di Solo, dan semua orang tahu siapa yang di Solo itu. Tapi pada saat yang bersamaan tentu kita juga melihat fakta politik partai-partai pendukung Prabowo, elit-elit kunci yang menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah, itu satu persatu menepis bahwa kunjungan sejumlah menteri dan wakil menteri ke Solo itu bukan matahari kembar. Itu hanya sebatas bentuk silaturahmi politik biasa-biasa saja. Bahkan statement politik yang terbaru yang kita dengarkan hari ini, yang disampaikan oleh Sekjen Gerindra, kita tahu Sekjen Gerindra itu adalah orang penting tentu saja, yang adalah bagian dari lingkaran terdalam dari Prabowo Subianto, mengatakan bahwa silaturahmi politik Menteri Pak Prabowo ke Solo itu adalah sebagai upaya silaturahmi dan menjaga tata krama kepada Pak Jokowi yang notabene-nya adalah sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Dan orang-orang yang kemudian datang ke Solo itu adalah mantan anak buahnya Pak Jokowi. Itu clear dan fix disampaikan oleh Pak Ahmad Muzani. Jadi dalam konteks itulah kemudian saya ingin menyudahi. Oke lah, tak ada lagi tentang matahari kembar karena bagi istana, bagi pemerintah, dan bagi para pendukungnya, kunjungan-kunjungan yang begitu sering ke Solo bertemu dengan Pak Jokowi, itu bukan matahari kembar dan itu dinilai tidak ada yang harus diperdebatkan secara serius. Saya ingin mengakhiri itu semua. Saya mencoba untuk memberikan argumen-argumen lain. Lalu kalau tidak ada matahari kembar, kira-kira apa sebenarnya makna dan pesan politik yang bisa ditangkap dari begitu banyaknya menteri dan wakil menteri yang berkunjung ke Pak Jokowi di Solo? Saya kira ada dua hal. Pertama, kalau kita membaca momentum politik, ini tentu tidak bisa dilepaskan dalam konteks setelah pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Jadi publik melihat setelah Prabowo bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, ini seakan-akan konstelasi politik akan berubah secara signifikan. Karena tentu saja pertemuan dua tokoh ini tidak akan terjadi kalau tidak ada harmonisasi pikiran, tidak ada chemistry yang kemudian bisa dibangun satu sama yang lain. Jadi pertemuan di momen Lebaran antara Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri, ini kan seakan-akan mengafirmasi bahwa sebenarnya Prabowo Subianto secara perlahan sudah mulai membuka pintu komunikasi selebar-lebarnya kepada Megawati dan PDIP untuk bekerja sama dan menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Dan itu secara eksplisit juga diakui oleh Sekjen dari Gerindra Pak Ahmad Muzani bahwa PDIP siap bekerja sama dan bahkan siap dijadikan sebagai instrumen untuk memajukan bangsa dan negara. Sekali baik itu secara personal maupun secara kebijakan dan keputusannya. Mas Gibran jadi wapres ini kan keputusannya Pak Prabowo. Ketika dia menjadi calon presiden, dia harus punya keputusan siapa yang layak jadi wakilmu. Pertama minta Ganjar, nggak dikasih sama Bu Mega.
nyalonin sendiri dia. Akhirnya ya satu-satunya cara untuk supaya menang ya Mas Gibran, apalagi. Ini baru segelintir ini yang berani menampakkan diri di permukaan ini. Belum, nanti akan ada lagi nih. Tapi wacananya apa? Tetap arahnya yang diserang Pak Jokowi, Mas Gibran. Ini akan ada lagi nih, lihatlah nanti. Kemarin saya bilang setelah ijazah palsu akan ada lagi narasi dan terbukti terjadi. Dan nanti akan ada lagi, mereka itu pelan-pelan akan menampakkan diri mereka secara berlahan. Yang sebenarnya mereka itu orang-orang kecewa juga. Sama seperti ternak onta dan ternak banteng, ternak kebo. Yang kecewa juga, sama-sama kecewa nih posisinya. Tidak terakomodir kepentingannya. Cobalah anggaplah ini misalnya Anies itu dijadiin menteri sama Prabowo. Apa pendukungnya akan serampangan kayak gini? Saya yakin tidak. Ini para jenderal ini kalau dikasih jabatan, jadi komisaris, jadi wamen, atau jadi eselon, direktur BUMN, apa akan kayak gini? Enggak juga. Saya yakin tuh. Ini kan semuanya kan karena kepentingan kekuasaan. Tidak terakomodir, dan pendukung-pendukungnya yang merasa militan di TikTok ada juga tuh yang merasa ring satu, kemudian berharap dari proyek, misalnya proyek makan bergizi gitu, supaya mereka bikin organisasi supaya menjadi ini, dapatlah bagian dari proyek gitu. Ternyata nggak dapat juga. Akhirnya pada kecewa orang-orang itu. Dan itu saya udah mengikuti panjang lebar. Sedangkan kita ini yang mendukung Pak Jokowi, yang selama ini membela ini kan nggak ada pentingnya, istilah mau kasih syukur nggak ya wis. Kalau saya dikasih pun ya saya tahu diri lah, apalah saya ini cuma tukang gali kubur. Kalaupun dijadikan komisaris, dijadikan direktur ya nggak pantas lah. Orang saya ini cuma tukang gali kubur. Ya saya di TikTok aja lah. Tugas saya udah di sini aja, meredam mereka. Saya nggak punya kepentingan itu. Makanya saya pun tidak berpartai. Kalau mau jabatan, kalau mau kedudukan, ya berpartai lah. Karena di sana tempatnya untuk mendapatkan kekuasaan, menduduki jabatan politik. Makanya mereka berpartai. Jadi esensi relawan yang benar-benar pure itu baru ada di pendukungnya Pak Jokowi ini. Mereka nggak peduli mau dapat jabatan mau enggak, yang penting saya bela dulu karena dianggap orang baik ini. Dan nggak pernah ada kisru-kisru relawan yang nggak terima sama Pak Jokowi karena nggak dapat jabatan. Pernah dengar waktu Pak Jokowi jadi presiden? Nggak pernah. Di lingkarannya lah, di apalah, nggak ada. Ini baru terjadi nih, gitu loh. Dan ini akan ada lagi nanti, dan nggak akan jauh-jauh dari lingkaran dalamnya sendiri. Kalau mereka dapat jabatan, dapat proyek, ya nggak bakal teriak-teriak itu. Kan gitu kira-kira Bang ya. Gimana Bang Pandu? Nah, Ya. itu 8 tuntutan itu Bang, masih kurang 1 Bang. Apa itu? Ya poin ke-9 itu harusnya berikan kami jabatan sebagai dirut
komisaris, ya kan? Atau mereka mimpi pengen gantiin Mas Gibran kali. Ya kan nggak tahu juga bang kan. Pengennya mereka gitu. Mimpi lu kejauhan gitu. Jadi kalau saya melihat dari 8 tuntutan ini bang ya, yang selain kita bicarakan tadi ya, bahwa ada kepentingan mereka pribadi, kelompok mereka ya, ada juga kepentingan politik di sini yang saya lihat ya. Masih ingat Bang Gali ya, ketika Ibu Mega itu di hadapan kadar-kadarnya mengatakan bahwa gimana Polri itu jangan macam-macam ya, si Kapolri itu jangan macam-macam, nanti saya tempatkan lagi Polri di bawah Panglima. Dan ini memang salah satu kenyataan ini bang ya. Poin nomor 7 itu pengembalian fungsi Polri pada urusan Kamtipmas dibawa Kementerian Dalam Negeri. Jadi itu memang ada kepentingan mereka di situ juga, membuktikan bahwa mereka itu masih kuat gitu loh ya, bahwa mereka bisa mengatur kebijakan pemerintah ya. Saya takutnya nanti sebentar undang-undang Polri ya yang muncul itu nanti benar itu ada di bawah Kementerian Dalam Negeri atau di bawah Panglima ABRI gitu loh. Kan sementara ini undang-undang RUU Polri juga lagi dibahas itu ya. Ini kan kelihatan sekali loh mereka punya nih, kalau kita hubung-hubungkan dengan kata-kata mereka ya, mengancam ya. Dan sekarang memang salah satu butir yang saya baca itu poin nomor 7, pengembalian fungsi Polri pada urusan Kamtipmas dibawa Kementerian Dalam Negeri. Apakah ada unsur politis lain? Ada lah. Sekarang ya, saya kasih contoh KKB di Papua itu kan BRIMOB sana yang berurusan sama mereka gitu loh ya. BRIMOB ini kan dibawa kendali Polri ya. Nah kalau ini dia hanya menjaga Kamtipmas itu gimana dengan mereka itu? Apa mereka mau dibiarkan ya merajalela di sana tuh? Yang lucu lagi itu begini, dukungan terhadap program Kabinet Merah Putih Asta Cita kecuali pembangunan ibu kota Nusantara. Ini kan aneh lagi nih ya. Dan kalau kita pikir ya, apa dampak kalau kita membangun ibu kota negara di Kalimantan ya, itu akan berdampak kepada batas-batas wilayah kita itu tidak akan terganggu. Yang kemarin-kemarin itu tiap hari atau tiap tahun itu bergeser posisinya itu ya. Kedua, ibu kota Nusantara yang dibangun oleh Pak Jokowi ini itu merupakan satu ibu kota ya yang memperlihatkan bahwa kita ini sudah mulai maju ke depan ya. Ini yang juga mau dihambat. Dia nggak mau melihat negara kita ini menjadi negara yang menjadi negara maju. Jadi kalau saya lihat dari tuntutan mereka ini sebenarnya ya, ingin membuat negara kita gaduh ya, kepentingan mereka jangan diganggu ya, membuat negara kita ini statis ya, tidak berkembang agar mereka tetap bisa melakukan bisnis mereka. Contohnya apa? Bisnis import BBM dari luar masuk ke negara kita ya. Bisnis kalau bisa nikel itu bahan mentahnya dikirim lagi ke sana ya. Dan bahan-bahan mentah lain ya. Ini yang
Kalau menurut saya mereka punya kepentingan di situ. Artinya apa? Di dalam 8 poin tuntutan ini masih ada kepentingan pihak asing di situ, Bang. Masih ada. Apakah partai terlibat? Masih juga terlibat, mereka juga ada di situ. Ya. Suruh cari persen-persenan. Ya. Silakan cari persennya. Ya, berapa persen itu? Saya nggak tahu berapa persen. Ya. Itu. Cuma banyak. Gini Ingat aja, ya. Bobi.